Baik, ini adalah kamar yang kita buat secara fisik menyerupai 3D bedroom yang sudah kita buat di Unity. Nah, ini juga dilengkapi dengan alarm dan sensor pendeteksi kebakarannya, yaitu sensor asap. Nah, di sini untuk bagian IoT-nya terlihat yang sudah berhasil terpasang terangkai untuk mendeteksi asap. Baik, kami menggunakan sensor MK135 dan untuk CPU-nya menggunakan ESP32. Lanjut, ada relay di sini berfungsi untuk memati dan menghidupkan alarmnya. Nah, ini kita menggunakan Arduino IDE untuk nanti mengeksekusi. Nah, seperti yang kita ketahui, ada sebuah IoT dan Unity, dua hal yang berbeda. Satu secara fisik, real time, satu lagi itu software. Nah, untuk menghubungkannya kita membutuhkan yang namanya Firebase, di mana nanti Firebase ini akan di sini kan kita akan membuat database yang akan menampung data dari IoT dan akan bisa dibaca oleh Unity-nya nanti. Ya, ini ibaratnya jembatannya lah. Oke, baik, ini adalah penampakan dari Unity kita. Ada sebelah kiri hierarki, ada inspektor juga. Mungkin akan kita bedah secara general untuk pembuatan dari 3D-nya. Import dan setup code ini import Unity Engine.networking untuk Unity Web Request dan System Node Correction untuk coroutine. Class koneksi IoT inherit mono behavior. Ada 3 variabel, public Firebase URL dengan path /status JSON, secret code untuk autentikasi, script alarm untuk referensi alarm, dan data terakhir untuk monitor. Method start dan check Firebase loop. Method start langsung jalankan start coroutine, check Firebase loop. Loop ini pakai while true. Pertama yield return, start coroutine, ambil data, tunggu selesai, lalu wait for 1 second untuk delay. Kemudian repeat, ini bikin sistem check Firebase setiap detik secara continuation. Method ambil data request dan error handling. Ambil data dan gabungkan Firebase URL dengan secret code jadi URL yang lengkap. Pakai parameter authentication buat Unity Web Request.get dengan URL lengkap. Pakai using statement yield return, send web request, kirim request asynchronous, check reset kalau connection error atau protokol error, tampilkan log warning dengan pesan error. Parsing data dan logika alarm. Kalau sukses, ambil download handler di dalam bentuk .text, lalu trim untuk buang spasi, simpan kata terakhir. Logika utama, kalau hasil equals 1, panggil script alarm.trigger alarm dari luar dengan true untuk nyalakan alarm. Kalau bukan 1, kirim false untuk matikan alarm. Sistem selesai. Untuk mendapat aset 3D agar tampilan yang menarik, kita bisa menggunakan Unity Asset Store. Caranya yang pertama, buka Unity Asset Store melalui website. Cari aset, misalnya bedroom. Kita bisa filter berdasarkan harga jika ingin aset yang gratis. Jika sudah menemukan aset yang diinginkan, klik Add to My Asset di website. Buka jendela Package Manager di Unity Editor. Pilih tab My Asset dan cari aset yang baru saja ditambahkan. Klik download lalu import untuk memasukkan aset langsung ke proyek yang sedang dikerjakan. Script gerak kamera.cs berfungsi sebagai kontrol pergerakan kamera seperti mode penerbangan dalam dashboard Unity. Pada fungsi start, mengatur posisi awal kamera dan memastikan kursor bebas agar pengguna bisa berinteraksi dengan UI. Di fungsi update, script ini secara konstan mengecek input dari pengguna. Pergerakan maju mundur samping dan naik turun dihitung melalui fungsi gerak penerbangan, di mana kecepatan dipercepat jika tombol shift ditekan. Sementara itu, rotasi kamera hanya diaktifkan jika pengguna menahan tombol klik kanan, yang secara otomatis akan mengunci dan menyembunyikan kursor. Bisa dilihat kursor lock mode.locked. Rotasi ini dibatasi secara vertikal sumbu X antara min 90 hingga 90 derajat untuk menghindari rotasi yang tidak wajar. Jadi untuk efek dari terjadinya bahaya ya, karena ketika sudah berhasil dibaca data dari Firebase ya,
Tadi kan kita setnya itu kan satu untuk tidak aman, nol itu aman gitu. Nah, ketika dia tidak aman apa yang terjadi? Nah, di sini di hierarki bisa kita lihat ya. Tadi ini udah dijelaskan sama Rafa gimana caranya ngebuat penampakan ini secara 3D ini. Nah, sekarang kita tuh masuk ke bagian nih, Apollo Smoke Detector ini tuh adalah untuk mendeteksi ada asap yang masuk. Terus lampu alarm ini itu yang ada nanti ada merah-merah kedip-kedip tat tat gitu nanti ada di demonstrasi. Baru eh di game manager nanti dulu. Ini untuk asapnya kita ambil dari luar asapnya supaya lebih realistis. Seterusnya itu kita masuk ke game manager. Jadi game manager ini tujuannya untuk ngatur semua efek-efeknya. Jadi kayak si script sistem dari sistem alarmnya. Nah, scriptnya nanti ditampung sama game manager, koneksi IoT-nya juga nanti ditampung sama game manager, baru audionya sama juga emergency effect. Nah, emergency effect ini nanti kita ambil dari grup UI ya. Di grup UI ini harus saya jelaskan. Nah, untuk yang pertama dari game manager ini, dari sistem alarmnya, ini nanti dia menampung asapnya tadi, dia akan memanggil asap, lampu alarm, sama suara alarm ya. Baru eh di dalam skripnya ini nanti akan memunculkan yang tiga ini, asap, lampu, suara. Tuh. Terus untuk koneksi IoT-nya, itu tadi udah dijelaskan juga sama si Vicky. Dia akan mengambil Firebase URL sama secret code-nya yang ada di Firebase-nya itu, database real time-nya gitu. Baru nanti dihubungkan sama si script alarm itu. Jadi nanti otaknya ada di script alarm yang menerima data dari koneksinya. Nah, baru ada untuk audio source-nya. Audionya ini diambil dari luar untuk emergency-nya. Terakhir itu ada emergency effect. Nah, emergency effect itu dia ambil di sini saya pakai kanvas ya, karena ada teks bahaya atas teks bahaya bawah yang ini akan didemonstrasikan. Nah, itu secara sekilas atau secara general itu diatur sama si game manajernya semua untuk untuk penerimaannya dari kondisi IoT, baru untuk menghidupkan si game manager ini adalah si sistem alarm ini. Seperti itu. Baik, kesimpulannya adalah sudah berjalan dengan baik ya, terdeteksi oleh sensor, mengirim ke Firebase, baru dari Unity-nya pun berjalan dan dari alarm kita pun berjalan secara IoT-nya. Nah, mungkin untuk ke depannya akan ditambahkan lagi sensor-sensor yang lebih berguna untuk secara SDGs dan juga untuk lebih memantapkan 3D-nya di Unity, seperti itu. Baik, terima kasih.